Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum, JPU, akhirnya menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, dengan hukuman 18 tahun penjara. Nadiem dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pembiaran dan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Ceromebok dan Chrome Device Management, CDM, di lingkungan Kemendikbudristek, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor. Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026, kemarin, JPU Rai Riyadi menegaskan bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk kejahatan kerah putih, white collar crime, yang memanfaatkan celah birokrasi demi keuntungan pribadi. Jaksa memaparkan fakta krusial mengenai adanya konflik kepentingan yang terstruktur, di mana Nadiem diduga sengaja membentuk organisasi bayangan di luar struktur resmi kementerian untuk mengarahkan kebijakan bisnis kelompoknya. Terdakwa menggunakan otoritasnya untuk menciptakan sistem yang tidak transparan. Alih-alih memperkuat birokrasi, ia justru membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal yang bermuara pada keuntungan komersial pihak tertentu, ujar JPU saat membacakan tuntutannya. Selain pidana badan, jaksa menjatuhkan tuntutan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan, serta uang pengganti dengan nilai fantastis sebesar 5,6 triliun rupiah, jika uang pengganti tidak dibayar. Nadiem terancam tambahan hukuman 9 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di sektor pendidikan yang merupakan pilar strategis pembangunan nasional. Tindakan korupsi ini dinilai telah menghambat pemerataan kualitas pendidikan bagi anak bangsa. Selain itu, sikap terdakwa yang dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan menjadi poin yang memberatkan tuntutan, kata JPU. Angka tersebut mencakup kerugian negara dalam proyek pengadaan sebesar 809,59 miliar rupiah serta tambahan 4,87 triliun rupiah yang dinilai sebagai harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya. JPU juga menyoroti adanya skema fraud pada pengelolaan investasi PT Akap yang melibatkan korporasi teknologi global. Ada investasi Google sebesar 786 juta dolar AS atau sekitar 11 triliun rupiah, namun hanya dicatatkan sebesar 60 miliar rupiah dalam laporan administrasi. Kami melihat ada skema untuk menyamarkan nilai guna menghindari pajak, terang Rai. Dalam persidangan tersebut, jaksa juga melayangkan keberatan keras terhadap kesaksian 3 ahli yang dihadirkan tim hukum Nadiem Makarim, yakni I. Gede Panja Astawa, Romli Atmasasmita, dan Ina Liem. JPU menilai keterangan para ahli tidak independen. Secara spesifik, jaksa menyoroti adanya hubungan kekerabatan pada ahli pidana Romli Atmasasmita. Ahli Romli Atmasasmita merupakan ayah kandung dari 3 orang anggota tim penasihat hukum terdakwa Nadiem yang tergabung dalam ADP Law Firm. Kami merasakan adanya konflik kepentingan di mana pendapat ahli cenderung mengcounter setiap pertanyaan penuntut umum, papar jaksa. Walaupun dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak ada larangan, namun secara etik akan ada keberpihakan atau adanya konflik kepentingan kedudukan ahli dengan kedudukan advokat yang membela kepentingan terdakwa, imbuhnya. Sementara itu, ahli pendidikan Ina Liem turut dikritik karena dinilai jaksa lebih menyerupai content creator daripada seorang ahli ilmiah. Jaksa menyebut Ina tidak mengetahui detail perkara dan memberikan jawaban dangkal mengenai filosofi pendidikan di Indonesia. Selain masalah kekerabatan, jaksa juga mengkritik substansi keterangan ketiga ahli yang secara kompak menyatakan tidak ada kesalahan dari perbuatan Nadiem, baik dari perspektif administrasi, pidana, maupun kebijakan pendidikan. Penuntut umum meminta agar majelis hakim yang mulia mempertimbangkan keberatan kami. Keterangan para ahli tersebut pada pokoknya hanya berupaya membenarkan tindakan terdakwa tanpa melihat fakta hukum yang ada, tegas Rai Riyadi. Jaksa menegaskan bahwa tindakan korupsi di sektor pendidikan ini merupakan hal yang sangat memberatkan karena menghambat pemerataan kualitas pendidikan bagi anak bangsa. Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Nadiem Makarim dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan pekan depan. Kasus Ceromebok, kasus yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berawal dari proyek pengadaan laptop Ceromebok dan Chrome Device Management, CDM, di lingkungan Kemendikbudristek. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menilai Nadiem terbukti melakukan tindak pembiaran dan korupsi dalam proyek tersebut. Proses pengadaan diduga tidak transparan dan syarat konflik kepentingan, sehingga merugikan negara dalam jumlah besar. Jaksa menegaskan bahwa Nadiem menggunakan otoritasnya untuk menciptakan sistem pengambilan keputusan yang tidak transparan. Alih-alih memperkuat birokrasi, ia justru menutup ruang komunikasi dengan pejabat struktural seperti dirjen dan direktur. Hal ini dianggap melanggar prinsip asas umum pemerintahan yang baik, AUK, dan menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang terstruktur. Atas dasar itu, JPU menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah.